Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi, yaitu tentang sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi yang beranggotakan Dimas Alfi Wibisono, Irda Handiani, dan M. Alwi. Latar belakang, sekarang ini semakin banyak orang tertarik menggunakan sabun herbal karena bersifat bioaktif senyawa yang terkandung di dalamnya. Daun kemangi adalah salah satu bahan yang dapat dijadikan sabun herbal karena daun kemangi yang mengandung minyak atsiri dan flavonoid, yaitu berpotensi sebagai zat antibakteri. Tanaman kemangi sangat mudah tumbuh di Indonesia karena tanaman ini cocok dengan iklim Indonesia dan produksi daun kemangi di Indonesia cukup besar. Selama ini harga daun kemangi masih kalah dengan harga sayuran lain karena peminat dan kegunaannya yang ingin diketahui masyarakat. Tujuan dan sasaran. Tujuan dibangunnya industri ini adalah agar memanfaatkan daun kemangi yang melimpah ini serta menaikkan nilai jual daun kemangi. Selain itu untuk memberikan produk berkualitas baik. Sasaran produksi sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah daun kemangi, memanfaatkan daun kemangi selain dijadikan makanan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi pemakaian sabun yang mengandung bahan kimia, mengurangi pencemaran lingkungan. Manfaatnya yang pertama, supaya masyarakat sekitar termotivasi membuat produk dari bahan agroindustri. Yang kedua, memberi lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Yang ketiga, supaya mengalihkan penggunaan sabun berbahan kimia ke sabun herbal. Visi dan misi PT WR1 ini, visinya menjadikan perusahaan yang maju dan mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam bidang industri sabun dan menghasilkan produk yang berkualitas internasional. Misinya menghasilkan produk inovasi baru yang dapat diterima di pasar lokal maupun internasional, menjadikan yang pertama dan terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Analisis dan segmentasi pasar. Produk sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi ini ditujukan untuk semua kalangan. Pada awal kisaran tahun 2021 sampai 2023, target produksi dan penjualan dari sabun tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi PT WR1 ini adalah sekitar 15.000 kemasan per tahun. Kesan yang ingin dibuat kepada konsumen terhadap produk yang dihasilkan dari sisi bahan yang digunakan adalah menggunakan bahan herbal yang aman digunakan oleh konsumen dan tidak mencemari lingkungan. Komparasi dan pemaknaan analisis. 1. Faktor internal, kekuatan versus kelemahannya 4:8. Kedua, faktor eksternalnya, peluang versus hambatan 10:6. Dari hasil ini dapat dilakukan ekspansi berupa upaya untuk terus meningkatkan kekuatan semaksimal mungkin dan memanfaatkan peluang seoptimal mungkin. Untuk faktor kelemahan dapat dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan, sedangkan untuk faktor tantangan dapat dilakukan upaya untuk dapat mengatasinya. Spesifikasi produk secara umum. Produk yang dihasilkan berupa sabun cair dengan komposisi yang nantinya disesuaikan dengan kemasan. Per kemasan masing-masing dengan isi yaitu 123,14 gram untuk tiap satu kemasan botol. Kemasan yang digunakan berupa botol plastik untuk kemasan primer, sedangkan untuk kemasan sekundernya menggunakan plastik dan kemasan tersiarnya menggunakan kardus. Setiap kardus berisi 6 botol sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi. Uraian proses tahapan pertama itu ada masing-masing bahan disortir, lalu dilakukan pencucian, habis itu penirisan. Tahap kedua penghalusan daun kemangi, terus lanjut ke pengambilan ekstrak daun kemangi, selanjutnya pemanasan jeruk nipis, lalu penimbangan garam. Di penimbangan garam itu turun ke penimbangan dekapon, lalu pencampuran semua bahan, lalu dimasukkan air, aduk sampai berbusa, lalu didiamkan selama 2 hari. Akhir itu pengemasan. Tahap ketiga itu produk sabun dimasukkan ke dalam kemasan primer dengan neto 123,14 gram. Tahap selanjutnya itu ada pengemasan sekunder dengan menggunakan plastik. Tahap yang selanjutnya pengemasan secara tersier dengan menggunakan kardus untuk memudahkan proses transportasi. Spesifikasi bahan yang digunakan. Yang pertama itu ada daun kemangi. Spesifikasi bahannya daun segar, tidak bergelombang, jika dipegang terasa lembut, tidak kasar, tidak terasa kering, dan berwarna hijau. Yang kedua itu ada buah jeruk nipis berbentuk bulat, licin, mengkilap, berkulit tipis, jika dipegang rasa empuk dan lunak. Yang ketiga itu ada garam berbentuk bubuk dengan kehalusan 60-70 mes. Yang keempat itu ada air, tidak berwarna, tidak bau, bebas bakteri, memiliki suhu normal, rasa tawar. Kelima, dekapon, tekstur kental, warna bening atau tidak berwarna, berbusa jika dicampur dengan air. Bisa dilihat diagram kualitatifnya. Ya, ini lanjut ke diagram kuantitatif.
Dari daun kemangi sebanyak 500 gram dan air sebanyak 300 gram masuk ke penghalusan. Di penghalusan daun kemangi ditambah air jadi 800 gram. Dari penghalusan masuk ke penyaringan. Di penyaringan itu ada ampas daun sebanyak 200 gram. Terus ekstrak daun kemangi sebanyak 600 gram. Air jeruk nipis sebanyak 60 gram. Air sebanyak 3000 gram. Garam sebanyak 150 gram, dekapon sebanyak 500 gram. Masuk ke tahap pencampuran. Di tahap pencampuran dan pengadukan bahan, lalu habis dari sini masuk ke pengemasan. Didapat hasil 123,14 gram per botol. Raca masak 500 gram daun kemangi dan 300 gram air. Inputnya ada 600 gram ekstrak daun kemangi, ditambahkan 60 gram air jeruk nipis, ditambahkan 3000 gram air, ditambahkan 150 gram dan ditambahkan 500 gram dekapon. Masuk ke proses, itu ada tahapan yang pertama, itu ada penghalusan bahan selama kurang lebih 15 menit sampai daun kemangi halus, masa menjadi 800 gram. Penyaringan kurang lebih 20 menit, masa menjadi 600 gram. Masuk ke tahap kedua, pencampuran dan pengadukan selama kurang lebih 30 menit, masa menjadi 4.310 gram. Outputnya masa sebanyak 4.310 gram, kemas dalam botol 35 botol, sehingga massa per satu botol adalah 123,14 gram. Ini neraca massa bisa dilihat dari mesin penghancur, bisa dilihat dari mixing tank. Baiklah, sini saya akan membacakan spesifikasi alat yang digunakan dalam pembuatan sabun cuci kemangi ini. Itu ada 4 alat. Yang pertama alat pencuci, mesin pencampur, mesin penghancur sekaligus penyaring, dan yang terakhir mesin filling sabun cair atau mesin untuk pengemasan. Masing-masing alat memiliki 1 buah utilitas pabrik. Untuk sumber air yang kami gunakan yaitu ada sumur bor 2 buah. Dan untuk kebutuhan per hari dalam industri itu sekitar 28.800. Untuk kebutuhan listrik yaitu kami menggunakan 3.201.600 watt. Penggunaannya yaitu ada mesin alat pencucian, mesin penghancur, mesin pencampur, mesin filling, pompa air, penerangan, alat elektronik kantor, dan lainnya. Untuk pemilihan tata letak pabrik yaitu kami memilih lokasi Bumi Makmur. Untuk di Bumi Makmur yaitu 3.400.000 ditambah 3.830.000 jadi sama dengan 117.400.000 rupiah. Dan ini ada layout pabrik, ada pos, area parkir, gudang bahan baku, kantor, pabrik, sumber air, kantin, dan musola. Untuk struktur organisasi itu ada CEO, direktur, wakil direktur, dan jajaran yang di bawah, dan sampai pada manajer project dan jajarannya yang di bawah. Analisis ekonomi, penjualan, biaya produksi, keuntungan sebelum pajak, keuntungan sudah pajak, pajak 30% dari keuntungan. Harga pokok produksi, harga jual. Untuk harga pokok produksi yaitu 240.961.5264. Harga jual 145.000. Penjualan per produksi 25.725.000. BEP dalam unit 37.599,67 yaitu 38.000 per pieces. BEP dalam rupiah yaitu 9,075441,751. Benefit cost ratio yaitu 1,61, artinya usaha ini layak untuk dilanjutkan. Payback period 2,92, artinya periode pengembalian modal untuk produksi adalah 2,92 triliun tahun lamanya. Nilai proyeksi MVV bernilai positif yang berarti bahwa usaha ini akan lebih menguntungkan. Kesimpulan, ekstrak daun kemangi berpotensi sebagai zat antibakteri, arti bahwa usaha ini akan lebih menguntungkan. Pemilihan lokasi untuk tempat pendirian pabrik cuci Arwan ada di Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Saran yang dapat kami berikan adalah menjaga lingkungan proyek agar tidak meluas ke luar target. Yang kedua, dapat mengontrol biaya sesuai anggaran. Yang ketiga, menyelesaikan segala aspek proyek. Yang keempat, memberi hasil kerja yang berkualitas. Yang kelima, dapatkan sumber daya yang tepat terlebih dahulu. Yang keenam, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.